Membaca surat Al-Fatihah itu tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi di balik itu akan mendapatkan asror ataupun daya energi metafisika yang bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Misalnya bisa untuk penyembuhan, pengasihan, wibawa, dan lain-lain sampai dengan ilmu kesaktian. Orang-orang dulu sejak masa sahabat itu sudah mengamalkannya dan membuktikan perihal energi dari surat Al-Fatihah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Siapa yang tidak tahu surat Al-Fatihah? Semua orang Islam itu pasti tahu, karena surat Al-Fatihah itu wajib dihafal. Ketika kita sholat dan tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat kita itu dihukumi tidak sah. Maka dari itu setiap sholat itu memang harus membaca surat Al-Fatihah. Kalau dikalkulasi ya, membaca surat Al-Fatihah itu wajib dilakukan sehari semalam itu sebanyak 17 kali. Itu dihitung dari jumlah rakaat sholat wajib. Kalau dijumlah semua rakaat sholat wajib itu adalah 17 rakaat. Untuk itulah surat Al-Fatihah otomatis mendarah daging pada diri setiap umat Islam yang mereka selalu rajin menjalankan sholat 5 waktu, apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Menurut sejarah yang masyhur, surat Al-Fatihah itu turun di kota Mekah. Maka disebutlah surat ini dengan julukan Makkiyah. Surat Al-Fatihah sendiri itu terdiri dari 7 ayat, yaitu mulai dari basmalah sampai dengan waladhdallin. Imam Muslim itu menjelaskan pada suatu waktu ya, Ibnu Abbas, beliau ini adalah sepupu Rasulullah. Ibnu Abbas itu bersama-sama Rasulullah dan di dekatnya itu ada juga malaikat Jibril. Lalu tiba-tiba itu terdengar sebuah suara dari langit. Lalu kemudian malaikat Jibril itu memandang ke langit tersebut dan mengatakan bahwa pintu langit itu telah dibuka. Tentu saja terbukanya pintu langit ini tidak bisa kita logika, karena itu masuk ke dalam dimensi gaib ya. Manusia biasa itu tidak bisa melihatnya. Nah, kemudian setelah itu ada satu malaikat turun itu dari langit memberikan selamat kepada beliau Nabi Muhammad karena telah diberikan 2 cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. 2 cahaya itu adalah surat Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah. Cerita ini bisa ditemukan dalam kitabnya Ibnu Katsir, itu kalau tidak salah ada di juz 1. Kemudian dijelaskan dalam kitab Abwaabul Faraj, itu karya Sayyid Muhammad Alawi, ketika surat Al-Fatihah itu turun, iblis itu terbaring sakit, lemah dan tidak berdaya. Hal itu karena pengaruh dari asrar ataupun energi surat Al-Fatihah tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menceritakan pada suatu waktu Hasan bin Ali, yaitu salah satu cucu Rasulullah, itu mengalami sakit yang cukup serius. Melihat kondisi seperti itu, Rasulullah itu agak khawatir. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah itu agar meruqyah, menjampi-jampi atau memantrai itu dengan membacakan salah satu surat yang tidak ada huruf fa-nya. Nah, surat yang tidak ada huruf fa-nya adalah surat Al-Fatihah. Meskipun nama suratnya itu ada fa-nya, yaitu Al-Fatihah, tetapi kalau kita teliti, huruf dalam surat Al-Fatihah itu tidak ada satupun huruf fa. Karena fa di sini itu ada yang menafsirkan, yaitu bermakna al-afat, yang artinya adalah penyakit. Jadi surat yang tidak ada fa-nya artinya adalah surat yang mempunyai energi penolak penyakit. Kemudian singkat cerita, Rasulullah pun membaca surat Al-Fatihah pada sebuah wadah yang berisi air. Rasulullah itu membacanya sebanyak 40 kali ulangan ya, 40 kali Al-Fatihah. Lalu setelah selesai, air tersebut dibasuhkan ke seluruh tubuh cucunya, yaitu Hasan bin Ali. Maka kemudian penyakitnya berangsur-angsur membaik dan sampai akhirnya pulih, sehat seperti sedia kala. Kemudian diceritakan juga pada suatu waktu itu segerombolan sahabat Nabi melewati sebuah tempat yang dekat dengan mata air. Lalu salah satu penduduk di dekat mata air tersebut itu ada yang sakit karena disengat oleh binatang berbisa.
Kemudian salah satu penduduk itu menghampiri para rombongan sahabat Nabi yang lewat itu, lalu meminta tolong untuk mengobati penduduk yang kena sengat tadi. Kemudian salah satu dari rombongan sahabat Nabi itu mau menolongnya, tetapi dengan syarat yaitu upah beberapa kambing. Kemudian orang itu langsung menyetujuinya asalkan bisa mengobatinya. Nah, singkat cerita, orang yang disengat binatang itu diruqyah atau dijampi-jampi atau dimantrai, tetapi dengan bacaan surat Al-Fatihah, dan kemudian berangsur-angsur sembuh. Maka kemudian penduduk itu memberikan beberapa kambing kepada sahabat Nabi tersebut. Cerita dan kisah-kisah itu terjadi ya pada waktu beliau Nabi Muhammad itu masih hidup, dan sampai saat ini diabadikan dalam kitab-kitab klasik. Kemudian sepeninggal beliau, banyak para alim ulama itu yang melakukan penelitian serta melakukan tajribah terkait surat Al-Fatihah tersebut karena mendengar kisah-kisah tadi. Dari penelitian, kajian, dan tajribah berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, asar para sahabat, maka ditemukanlah itu berbagai cara ataupun metode mengambil asrar ataupun energi gaib dari surat Al-Fatihah tersebut. Yang pertama yaitu dengan metode wirid, yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah dengan hitungan tertentu, misalnya 1 kali, 3 kali, 7 kali, 100 kali, sampai dengan 1000 kali, dan seterusnya. Kemudian yang kedua dengan metode rajah, yaitu dengan menulis surat Al-Fatihah itu pada kertas, piring, ataupun wadah tertentu. Biasanya untuk terapi penyakit khusus itu rajah Al-Fatihah itu ditambah dengan tulisan lafadz jalalah. Dari dua metode tersebut, seiring bertambahnya tahun ke tahun, maka berkembang sampai dengan penelitian mengenai khodam dari surat Al-Fatihah. Kemudian ditemukan juga formula doa ataupun asma dari surat Al-Fatihah ini. Dari semua kajian itulah akhirnya disebut mistik surat Al-Fatihah. Artinya yaitu bahwa surat Al-Fatihah mengandung berkah khusus yang oleh para spiritualis disebut dengan energi mistik atau energi metafisik. Artinya yaitu belum tercerna oleh akal logika manusia. Mungkin suatu saat para ilmuwan itu bisa melogikakan tentang mistik dari surat Al-Fatihah ini. Bisa dibayangkan ya, hanya dengan membaca surat Al-Fatihah lalu ditiup ke air dan diminumkan ke pasien, pasien tersebut bisa sembuh dari penyakit. Nah, lalu dari mana energi metafisik itu berasal? Energi metafisik surat Al-Fatihah itu dihasilkan dari yang namanya sugesti dan keyakinan seseorang. Dari sugesti dan keyakinan tersebut, asrar dan berkah surat Al-Fatihah itu bisa terpancar, pemirsa. Untuk mendapatkan sugesti dan keyakinan yang besar, maka diperlukan kondisi jiwa yang stabil. Maka dari itu, surat Al-Fatihah itu harus diwirid sekian kali sesuai kebutuhan. Tujuannya itu membangkitkan sugesti dan keyakinan ya. Setelah itu baru muncul yang namanya asrar ataupun berkah dari surat Al-Fatihah tersebut. Bahkan dengan tingkat keyakinan ditambah ketakwaan yang tinggi bisa memunculkan sosok khodam yang memang ditugaskan Allah itu untuk menjaga surat Al-Fatihah itu. Biasanya ritual pemanggilan khodam Al-Fatihah ini hanya dilakukan oleh seorang syekh yang sangat alim, yang sangat tinggi ilmunya. Menurut pengalaman ruhani seorang syekh yang di zaman dulu pernah sanggup menemui khodam surat Al-Fatihah, nama dari salah satu khodamnya itu adalah malaikat Royhan. Kalau bisa ketemu langsung, maka seseorang itu bisa meminta bantuan apapun. Karena khodam ini cukup baik. Layaknya itu kita meminta bantuan kepada sesama teman ataupun saudara kita. Tapi ya itu, untuk ketemu dengan Sayyid Royhan ini sangatlah susah. Apalagi hanya orang biasa yang tingkat ketakwaannya itu masih di bawah rata-rata. Namun ya, walaupun tidak ketemu khodamnya, insya Allah khodam tersebut itu akan membantu siapapun yang dengan ikhlas itu mengamalkan surat Al-Fatihah ini. Kalau pemirsa ingin mengamalkan surat Al-Fatihah ini dan tidak terlalu berat cara ritualnya, saya punya caranya. Cara ritual ini ya standar bagi orang-orang biasa yang punya kesibukan seperti sekarang, yaitu bekerja, kemudian sekolah, dan lain sebagainya. Pokoknya kesibukan layaknya manusia normal pada umumnya, bukan para pertapa yang memang para pertapa ini memang fokus mengolah spiritual dan meninggalkan duniawi.
Yang pertama yaitu dijadikan wirid rutin setelah sholat 5 waktu, yaitu surat Al-Fatihah itu dibaca sebanyak 20 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Cara ini harus terus-menerus ataupun langgeng. Nanti berkah dan khasiatnya itu akan terasa secara tidak disadari. Sebelum mengamalkannya, silahkan fokuskan niat dan tujuan wirid ini untuk apa. Nah, cara ini sudah dilakukan oleh para kiai-kiai kita sejak zaman dulu sampai sekarang, dan terbukti tajrib atau terbukti berhasil. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Fatihah itu dibaca sebanyak 41 kali sebelum sholat subuh, dibaca setelah sholat qobliyah subuh. Cara ini juga sama, yaitu secara terus-menerus ataupun langgeng. Insya Allah akan merasakan khasiat dan berkah dari surat Al-Fatihah ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyembuhkan ataupun memberi terapi kesembuhan kepada seseorang. Caranya yaitu surat Al-Fatihah dibaca 40 kali lalu ditiupkan pada wadah yang berisi air, seperti mungkin bisa gelas, mangkok, piring, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu air tersebut digunakan untuk membasuh bagian tubuh pasien yang bisa dijangkau dan juga bisa diminumkan ya. Hal ini mencontoh Rasulullah ketika melakukan terapi kepada cucunya, yaitu beliau Hasan bin Ali, yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Yang keempat yaitu surat Al-Fatihah bisa digunakan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Caranya yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah lalu diniatkan untuk dikirimkan kepada ruh orang yang sudah meninggal. Contohnya ya, ada seseorang yang sudah meninggal, katakanlah namanya adalah Ibu Nadia. Nah, cara mengirimkan surat Al-Fatihah yaitu kalau dalam bahasa Indonesia itu begini: saya kirimkan surat ini kepada ruh Ibu Nadia. Nah, kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kalau dalam bahasa Arab itu begini: khususon ila ruhi Ibu Nadia. Nah, lalu membaca surat Al-Fatihah. Kalau dalam bahasa Jawa, kulo niat ngirimaken surat Al-Fatihah datang rohipun Ibu Nadia. Kemudian baru setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini boleh dibaca ya, minimal itu 1 kali atau boleh lebih, yaitu seikhlasnya ya, mungkin 40 kali, 100 kali, seikhlasnya pokoknya. Cara ini sangat efektif sekali manakala kita berziarah kubur ke saudara kita ataupun teman-teman kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, surat Al-Fatihah itu dapat digunakan ketika tersesat di hutan ya, tidak tahu arah ataupun kita masuk alam gaib. Biasanya hal ini dialami oleh para pendaki gunung. Caranya yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali, namun ketika sampai lafaz ihdinas siratal mustaqim itu dibaca sebanyak-banyaknya sambil konsentrasi penuh dan memejamkan mata. Maka insya Allah akan segera menemukan jalan keluar ataupun bisa keluar dari alam gaib tersebut. Kemudian yang keenam, ketika surat Al-Fatihah itu dibaca sebelum tidur dan ditambah dengan bacaan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas itu masing-masing dibaca 1 kali, maka ketika tidur itu akan terselimuti yang namanya pagar gaib yang sangat kokoh dan sangat kuat, sehingga para jin itu tidak akan bisa mengganggu, santet juga tidak akan mempan, dan tidak akan digigit binatang berbisa. Nah, cara ini silahkan bisa Anda lakukan setiap Anda itu menjelang tidur. Kemudian yang ketujuh adalah surat Al-Fatihah bisa digunakan untuk tawasulan itu kepada para wali Allah. Caranya yaitu mengirimkan hadiah surat Al-Fatihah kepada wali yang dimaksudkan, yaitu dibaca sebanyak-banyaknya seperti ketika kita mengirimkan kepada ruh orang yang meninggal tadi. Setelah itu baru berdoa kepada Allah apa yang menjadi keinginannya. Hal ini bisa dilakukan di rumah ataupun bisa di makam para wali Allah yang diziarahi. Misalnya ke makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Nanti di situ dibaca khususon ila ruhi wali agung Kanjeng Sunan Kalijaga Al-Fatihah. Nah, lalu kemudian baca surat Al-Fatihah minimal 1 kali dan maksimal itu berapapun boleh, seikhlasnya, semakin banyak semakin baik. Sebenarnya masih banyak barokah dari surat Al-Fatihah ini. Nanti seseorang akan merasakan sendiri setelah mengamalkan surat Al-Fatihah tersebut. Silakan dipilih dari uraian-uraian yang saya jelaskan tadi yang sesuai dengan niat dan keperluannya.
Semoga konten tentang mistik surat Al-Fatihah ini bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan pencerahan ya melalui jalan spiritual. Silahkan diamalkan dan selamat berjuang memperoleh berkah dari surat Al-Fatihah ini. Insya Allah ritual ini sangat aman, bebas dari yang namanya kesyirikan dan bebas dari campur tangan makhluk halus ataupun jin. Jadi tidak ada efek apapun. Saya Pati Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.